Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pemikiran politik Islam era modern oleh Hasan Al-Banna rahimahullah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dan selanjutnya izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Khairun Nisah dengan NIM 2010832014, kemudian ada Lutfi Atarik dengan NIM 1810832003, kemudian ada Stefani Idris dengan NIM 2010831022, kemudian Sultan Nafal Fariza dengan NIM 2010831020, kemudian ada Resti Rida Ilahi Ahmad dengan NIM 2010831014, dan Muhammad Insanul Hamzah Nasution dengan NIM 2010833010. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Zidan. Kepada Zidan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan biografi Hasan Al-Banna. Nama lengkapnya adalah Hasan Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'di, atau lebih dikenal dengan panggilan Hasan Al-Banna, seorang doi pembaharu. Ia dilahirkan pada hari Ahad tanggal 25 Syakban 1324 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Oktober 1906 Masehi di Hamudia, Provinsi Bukhairah, Mesir. Ayahnya bernama Asy-Syaikh Al-Alim Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'di, salah seorang ulama besar di zamannya. Hasan Al-Banna mulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran ketika berumur 4 tahun. Di usianya yang masih belia, Al-Banna sudah berhasil menghatamkan Al-Quran dan juga diberi banyak wawasan oleh ayahandanya. Di usianya yang masih belia, Hasan Al-Banna sangat antusias dalam memperluas cakrawala keilmuannya. Ia mulai menghafal banyak matan kitab berbagai disiplin ilmu, seperti melihat Al-Irab karya Al-Hariri, Alfiyah karya Ibnu Malik, Al-Yaqutiyah kitab Mustalah Hadis, Jauharah At-Tauhid Rahabiyah, As-Sulam, berbagai matan Al-Qaduri kitab fikih Abu Hanifah, matan Gayah wa At-Taqrib karya Abu Syuja, kitab fikih Syafi'iyah, dan beberapa manzumah Ibnu Amir tentang fikih Malikiyah. Ayahandanya senantiasa memotivasi Al-Banna kecil dengan ungkapannya yang menyentuh, "Man hafiza al-mutun haza al-funun." Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Stefani. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Latar pemikiran politik Hasan Al-Banna. Al-Banna berkata, "Kami tidak akan duduk diam dan merasa senang atau berhenti sementara Al-Quran belum benar-benar menjadi pelembagaan negara. Kami akan hidup untuk mencapai tujuan ini atau mati karenanya." Dalam pemikiran politik, Hasan Al-Banna mengaitkan keyakinan dengan aktivitas politik. Tentunya seorang muslim tidak sempurna keislamannya kecuali ia menjadi seorang politikus yang punya pandangan jauh ke depan dan memberi perhatian penuh pada masalah ras. Dalam pandangannya, orang Islam harus memimpin untuk memperhatikan permasalahan bangsa. Islam adalah sistem komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Kemudian negara dan tanah air atau pemerintah, rakyat, moral, kekuatan atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan hukum atau ilmu dan hukum, kekayaan materi dan alam atau pendapat dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau pasukan dan pikiran, serta dia adalah iman yang murni dan benar, tidak kurang dan tidak lebih. Ruang lingkup Islam sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh ranah politik dan bernegara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi Atarik. Disilakan. Untuk yang pertama, politik dan agama. Mengutip pernyataan Al-Banna mengenai pendapatnya tentang politik, tidak seorang pun berbicara kepada Anda tentang politik dan Islam kecuali Anda dapati bahwa ada pemisahan antara keduanya sejauh-jauhnya. Mereka memberi pemahaman kepada kaum muslimin bahwa Islam adalah sesuatu,
sedangkan masyarakat adalah sesuatu yang lain. Islam adalah sesuatu, sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang lain, dan Islam harus berada jauh dari politik. Al-Banna mengaitkan akidah dengan aktivitas politik. Ia berkata sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian yang penuh terhadap persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntunnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya. Karenanya menurut Ikhwan, politik adalah upaya memikirkan persoalan internal dan eksternal umat, memberikan perhatian kepadanya dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah konsep pemerintahan. Secara ringkas, Al-Banna mengungkapkan beberapa karakteristik dan kewajiban serta hak-hak negara. Adapun karakteristik negara terdiri dari 1. Kesadaran akan bertanggung jawab, 2. Kasih sayang terhadap rakyat, 3. Bertindak adil kepada umat manusia, 4. Bersikap ifwah atau menjaga diri dari harta milik umum, dan ekonomis dalam pemanfaatannya. Sedangkan kewajibannya yaitu 1. Menjaga keamanan, 2. Melaksanakan undang-undang, 3. Menyebarkan pendidikan, 4. Menyiapkan kekuatan, 5. Memelihara kesehatan, 6. Memelihara kepentingan umum, 7. Mengembangkan sumber daya alam dan menjaga harta kekayaan, dan yang terakhir adalah mengokohkan akhlak dan menyebarkan dakwah. Adapun hak-hak negara yaitu 1. Loyalitas dan ketaatan, dan yang kedua adalah dukungan dengan jiwa dan harta terkait sistem pemerintahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kairunisa. Disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang ketiga, pemerintahan parlementer. Ia mengkritis sistem kepartaian yang dilaksanakan dalam sistem pemerintahan parlementer atau modern yang mengakibatkan perpecahan. Mengenai kekuasaan eksekutif, Al-Banna mengatakan kaidah-kaidah kekuasaan eksekutif atau kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer juga tidak bertentangan dengan Islam. Bahwasannya kepala negara dalam Islam berhak mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada organisasi atau lembaga apapun. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen. Di sisi lain, parlemen bertanggung jawab pada presiden atau kepala negara. Yang keempat, konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam Risalah Nizamul Hukam ini, Al-Banna memberikan kritikannya tentang undang-undang dasar Mesir, yang isinya mengenai kontradiksi-kontradiksi isi pasal dengan pasal lainnya, maupun isi pasal tertentu dengan sistem yang dianut dalam sistem pemerintahan parlementer yang berjalan di Mesir. Terlihat bahwasannya Al-Banna telah selesai dengan pembahasan benar tidaknya sistem konstitusional dalam pandangan Islam. Ia justru menyelami dalam pembahasannya tentang apa yang harus diperbaiki dari Undang-Undang Dasar Mesir, yang artinya ia sendiri telah menerima penggunaan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi dalam pandangannya, syariat Islam atau Islam harus dijadikan norma dasar acuan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar. Baik, sampailah kita pada akhir pembahasan. Didapati kesimpulan bahwa dalam pemikiran politiknya, Hasan Al-Banna menghubungkan antara akidah dengan aktivitas politik. Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian yang penuh terhadap persoalan umat. Keislaman seseorang menuntunnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya. Islam adalah sistem yang syamil atau menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka ia adalah negara dan tanah air atau pemerintahan, umat, moral, kekuatan atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau pasukan dan pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah murni dan benar, tidak kurang, tidak lebih. Ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak mencakup seluruh lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Pemikiran Hasan Al-Banna telah menjalar kemana-mana sehingga dapat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Banyak maaf apabila ada salah dan kurang. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.